Halo, Assalamualaikum, saudara-saudara. Kita dikejutkan oleh sebuah berita tentang status tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sesungguhnya kalau kita mengikuti runutan dari peristiwa ini atau kasus ini, sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena pada Juni lalu Hasto itu sudah diperiksa oleh KPK. Dan kalau kita runut jauh ke belakang, Hasto sudah setidaknya 2 kali diperiksa KPK itu pada tahun 2020 atau sesaat setelah peristiwa suap terhadap KPU itu terjadi. Namun setelah pemeriksaan 2 kali itu, kasusnya praktis mandek selama hampir 5 tahun dan baru kemudian dibuka pada bulan Juni tahun ini dan sekarang kemudian Hasto menjadi tersangka. Tak pelak status baru Hasto tersangka ini dikaitkan dengan politik atau ada semacam politisasi hukum. Setidaknya itu adalah pendapat masyarakat. Tetapi apakah politisasi hukum itu terjadi hari ini atau sesungguhnya hari-hari kemarin ketika Hasto dalam rentang waktu sekian lama tidak diproses? Itu pertanyaannya. Tetapi saya ingin memberikan satu gambaran kepada saudara-saudara sekalian bahwa secara teoritik memang hukum itu tidak pernah bisa netral dari politik. Hanya masalahnya adalah intensitasnya tinggi atau rendah gitu ya. Salah satu ciri hukum yang tidak netral terhadap politik adalah dipakainya hukum secara selektif atau dalam bahasa sehari-hari kita sering menyebutnya sebagai tebang pilih. Kemudian yang kedua adalah dalam kasus serupa terhadap orang yang berbeda, penerapannya berbeda. Itu salah satu ketika hukum dipakai sebagai alat politik. Dan dalam beberapa case yang lainnya, karena politik itu adalah menciptakan hukum, dan kerap kali hukum yang diciptakan oleh politik secara cepat dan dipakai untuk kepentingan satu dua case, maka bisa dibilang itu adalah politisasi hukum gitu ya. Dan yang ciri-ciri yang lain adalah ketidaknetralan polisi, jaksa gitu, yang tidak independen itu juga menjadi salah satu ciri dari politisasi hukum. Dalam kasus Hasto ini yang menarik adalah adakah politisasi hukum seperti yang diduga oleh publik dan politisasi hukumnya itu terjadi seperti apa? Apakah yang sekarang atau yang sebelumnya? Nah, untuk mendalami ini kita akan membahasnya dengan Halili Hasan, dosen dan peneliti politik yang juga pegiat hak asasi manusia. Apa kabar, Bung Halili? Kabar baik, Bung Ali. Kabar baik. Iya ini Bung, ini kasusnya heboh. Kasus hukumnya adalah satu hal, tetapi opini publik yang menyertainya adalah hal yang lain gitu. Bahwa ada pernyataan atau pendapat publik bahwa kasus ini dipolitisasi. Derajat politisasinya ini sebesar apa menurut Anda, Bung? Gini, Bung Ali, sebenarnya kalau kita lihat kasus ini jelas nuansa politisnya. Jadi ini jelas politisasi. Kenapa saya mengatakan ini politisasi? Karena begini, ada begitu banyak hal yang sebenarnya kita bisa jelaskan dari fenomena yang sedang berlangsung. Betul bahwa ini adalah penegakan hukum. Tapi apa yang disampaikan oleh KPK dalam konferensi pers kemarin yang sebenarnya sangat detail itu sesungguhnya menunjukkan bahwa kasus ini memang diseleksi oleh KPK pada periode yang lalu gitu ya untuk kemudian eh, Hasto ya Hasto Kristianto Sekjen PDIP itu lalu eh, termasuk yang diselamatkan oleh rezim gitu ya. Jadi politisasinya sungguhnya bukan dengan semata-mata target PDIP, bukan poin itu yang kita ingin katakan. Yang ingin kita katakan adalah memang kuat sekali fenomena bahwa penegakan hukum selama ini itu dipakai sebagai alat politik gitu ya. Kita tahu di dalam filsafat hukum misalnya ada satu teoretikus namanya Rutger Pohn. Rutger Pohn kan mengatakan bahwa hukum itu idealnya dia merupakan alat rekayasa sosial gitu ya. Law as tool of social engineering gitu dia bilang kayak gitu kan, hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial. Tapi yang menonjol dalam 10 tahun terakhir atau bahkan sebelum itu saya kira, tapi yang menonjol dalam penegakan hukum kita itu kita punya kecenderungan hukum itu sebagai alat politik, law as a tool of political engineering. Jadi hukum dijadikan sebagai alat untuk melakukan rekayasa politik yang kemudian
sering sekali kita saksikan belakangan ini para kritikus hukum itu menyebut kita sedang mengalami apa yang disebut sebagai autocratic legalisme autokratis, di mana hukum kemudian dijadikan sebagai instrumen autokrasi gitu ya. Kalau kita bicara autokrasi, maka yang pasti menjadi apa namanya determinator gitu bagi begitu banyak hal untuk diwujudkan adalah kepentingan rezim. Maka penegakan hukum atas Hasto itu sangat gampang untuk kita lihat sebagai bagian dari politisasi rezim, termasuk rezim lama, rezimnya Jokowi gitu ya. Kalau dugaan pidananya itu sedetil itu, seterang benderang apa yang kemarin dipaparkan oleh KPK dalam konferensi, meskipun itu baru semacam dugaan, ya tentu saja dengan alasan doktrin hukum presumption of innocence gitu, asas praduga tak bersalah gitu. Atas dasar itu kemudian dugaan-dugaan pidana yang dilakukan oleh Hasto sebenarnya detail sekali, dan saya termasuk yang ragu bahwa apa yang kemarin disampaikan oleh KPK itu betul-betul baru, yang itu dikumpulkan dalam 1, 2, 3 hari terakhir, apalagi disebut setelah pelantikan KPK baru oleh Presiden Prabowo. Itu saya sangat tidak yakin itu. Ini kasus lama, kasus yang atau diwariskan oleh pimpinan KPK sebelumnya, dan case-nya pasti sudah terang benderang ya. Konstruksi kasusnya itu sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Kita tahu kasus ini adalah kasus lama di 2019 untuk kasus PAW Harun Masiku yang kemudian difasilitasi oleh Wahyu Setiawan, komisioner KPU waktu itu gitu ya. Jadi case-nya itu menurut saya terang benderang dari sisi yuridis, tapi kemudian ada campur tangan politik yang lalu menjelaskan kemudian kenapa penetapan tersangka sprindik untuk Hasto Kristianto itu baru keluar kemarin seperti dikompreskan oleh KPK itu. Begitu Bung Ali. Jadi Anda melihat KPK saat ini sedang back on track begitu, Bung? Jadi pesannya jadinya agak ada beberapa nih, termasuk KPK sekarang itu saya kira sulit untuk mengatakan bahwa KPK sekarang itu, para pimpinan KPK saat ini yang terpilih oleh komisioner oleh anggota DPR beberapa waktu yang lalu, itu dia punya beban politik juga gitu ya. Memang pada akhirnya seperti yang tadi Bung Ali bilang, hukum itu bisa menjadi alat politik, dan sulit untuk mengatakan bahwa kasus Hasto itu bebas dari tendensi politik gitu. Karena kalau kita lihat misalnya yang dipersoalkan oleh PDIP ya, paling tidak juru bicara PDIP itu kan mengatakan bahwa kenapa ya dengan gampangnya kasus CSR BNI yang melibatkan dua dalam tanda petik elit yang disayang oleh rezim gitu yang berkuasa, kemudian dengan gampangnya diralat. Sementara ada kasus lama yang lalu dengan mudah kemudian diungkap ke publik, yang punya kesan bahwa ini akan diarahkan untuk bukan saja ngobok-ngobok PDIP, tapi juga menutup beberapa kasus aktual hari ini. Jadi balik ke pertanyaan tadi, apakah ini sebenarnya semacam semacam langkah gitu ya, agenda yang prominent yang menonjol untuk menjelaskan bahwa KPK sekarang berada on the right track? Menurut saya enggak juga, karena sesungguhnya ini pada akhirnya menjelaskan bahwa pimpinan KPK sendiri itu punya beban politik dalam penegakan kasus hukumnya Hasto. Bahwa mereka tidak diintervensi, bisa jadi bukan mereka yang diintervensi sekarang, tapi kan dengan kerusakan politisasi oleh rezim gitu ya,
pada 10 tahun terakhir, bisa jadi itu sebenarnya masih menyisakan begitu banyak tumpukan politisasi pada kasus-kasus korupsi yang sekarang ada di meja pimpinan KPK, dan mereka tentu saja harus menyeleksi kasus-kasus yang pada masa lalu menjadi uh, apa objek dari politisasi yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa pada saat itu, di mana kita harus catat bahwa PDI Perjuangan sebenarnya bagian dari politisasi itu di masa itu. Kira-kira begitu, Bu. Kita sesungguhnya sekarang sedang menyaksikan perang narasi antara apa yang disampaikan oleh KPK dalam konferensi pers kemarin dengan apa yang disampaikan oleh PDIP yang merespon dari pernyataan KPK. Nah, tentu publik memiliki persepsi dan pikirannya sendiri-sendiri, tetapi Anda melihat ada tendensi untuk obok-obok PDIP nggak dalam kasus ini? Ya, kelihatan sebenarnya, kelihatan sekali. Jadi yang tadi saya bilang soal seleksi itu, termasuk seleksi itu adalah eh, apa namanya, kalau Anda tadi sebut tebang pilih gitu ya. Jadi tebang pilihnya itu, motif dari penebangan dan pemilihan itu adalah motif politik gitu ya. Dan itu bisa berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan rezim gitu ya. Misalnya, kalau kita serius dengan pemberantasan korupsi gitu ya, kan seharusnya yang mesti juga ditarget oleh KPK yang baru ini adalah bagaimana pemberantasan korupsi terhadap elit yang berada di lingkaran presiden gitu ya. Beberapa Menko itu kan bermasalah gitu ya. Misalnya sudah sekian lama Airlangga Hartanto gitu dipanggil kejaksaan dan terlibat dalam korupsi, diduga terlibat dalam korupsi ekspor minyak sawit mentah gitu ya, dan sekarang menjadi aman. Dan kemudian kemarin kan kita juga sempat bahas ya, dengan gampangnya presiden mengatakan sepanjang mengembalikan uang maka diampuni gitu. Itu dua hal yang kontradiktif gitu ya. Itu dua hal yang kontradiktif, yang itu sulit untuk menjelaskan bahwa penegakan hukum atas kasus Harun Masiku itu tidak punya tendensi politik sama sekali untuk mengganggu, at least paling tidak mengganggu gitu ya, dinamika di internal partai politik. Karena kalau kita sepenuhnya yakin bahwa ini adalah proses penegakan hukum murni, harusnya KPK juga menarget ya beberapa orang yang punya apa namanya kasus korupsi yang cukup besar gitu dan menyita perhatian publik gitu ya, dan mereka itu sekarang berada di lingkaran satu kabinet merah putih. Jadi kalau penegakan hukum untuk kasus Hasto itu pure hukum, tetapi kemudian pimpinan KPK itu melangkah progresif dengan menarget orang-orang yang sekarang berada di sekitar presiden, baru di situ publik kan percaya bahwa pimpinan KPK ini serius gitu. Tapi kalau kemudian kasus selama itu diangkat, lalu kasus-kasus yang sebenarnya terjadi dalam 1-2 tahun terakhir kemudian diampuni gitu ya, sulit untuk tidak mengatakan bahwa penegakan hukum yang coba dilakukan oleh KPK itu punya dimensi politik yang sangat kental. Begitu, Bung. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu bisa berharap banyak sebenarnya ya, Bung ya? Iya, kira-kira begini, dari sisi kepentingan publik kan penegakan hukum untuk kasus Hasto patut untuk kita apresiasi. Tapi publik tentu saja sah kalau mereka berharap bahwa elit akhirnya bongkar-bongkaran gitu. PDIP membongkar begitu banyak hal, KPK membongkar apa yang di meja mereka sekarang gitu kan. Kemudian bagus kalau rezim juga melakukan bongkar-bongkaran gitu. Misalnya merevisi beberapa hal yang pada masa lalu sebenarnya kental itu nuansa politisasinya. Kita tahu misalnya di kasus kenaikan PPN 12% kan pada akhirnya kebongkar bahwa oh ini maunya rezim gitu. Dan waktu itu partai politik tidak bisa apa-apa gitu. Kalau terjadi bongkar-bongkaran begini pada kasus pemberantasan korupsi, bagi publik ini bagus mengalih gitu ya. Jadi yang ditunggu publik itu bukan kemudian
pimpinan KPK, bukan kemudian melanjutkan apa yang disebut sebagai Bang Pilih tadi Bung Ali ingatkan itu di awal di narasi pembukaan. Tapi di sisi yang lain kemudian kita memberikan pengampunan gitu ya pada beberapa kasus yang itu menjadi perhatian publik. Kalau itu yang terjadi, sulit untuk tidak mengatakan bahwa penegakan hukum ini sebenarnya dijadikan sebagai alat rekayasa politik, law as a tool of political engineering gitu ya. Kalau KPK tegak lurus pada semua upaya untuk menegakkan hukum, termasuk yang menyangkut elit yang berada di sekitar Presiden Prabowo, itu akan dicatat publik dan publik pasti sangat berharap bahwa pintu masuk untuk kemudian melakukan bongkar-bongkar yang tadi saya bilang itu adalah kasus Hasto. Karena ini baru beberapa minggu ya setelah pimpinan KPK baru itu terpilih gitu ya kan, dan kemudian dilantik oleh presiden. Bagi publik saya kira yang paling ditunggu mereka adalah bagaimana pimpinan KPK itu membuktikan bahwa mereka tidak punya beban politik apapun, dan beban politik itu bisa dibantah oleh mereka dengan mengatakan bahwa oke, kita go on pada track yang seharusnya mengenai penegakan kasus korupsinya siapa Harun Masiku, Hasto dan seterusnya, dan kemudian saya coba akan kami kata KPK kami akan tangkap Harun Masiku dan kami akan kejar meskipun sampai ke Antartika gitu kan misalnya gitu. Dan pada saat yang sama dia juga memberikan pesan kepada publik bahwa elit yang sekarang ada di kabinet merah putih itu juga kami akan kejar kasus korupsi masing-masing dan tidak kemudian menjadi objek dan diberikan angin segar untuk kans kemungkinan mereka mendapatkan pengampunan kalau mereka mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Itu yang saya kira menjadi harapan puncak publik untuk kemudian semua pihak yang terlibat dalam kasus yang terkait ya, bukan hanya KPK tapi juga rezim, tapi juga PDIP dan seterusnya, itu membongkar semua hal dan bagi publik itu kemudian akan dibaca sebagai pintu masuk yang bagus untuk penegakan hukum kasus korupsi yang sebenarnya. Kira-kira begitu, Bung. Inti dari kasus ini sesungguhnya ada pada sosok Harun Masiku yang sedikit agak menjengkelkan. Sesungguhnya KPK periode lalu sempat menyebut bahwa kami mengidentifikasi Harun Masiku ada di Jakarta, bla 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 seperti itu, tetapi tidak ditangkap juga gitu, Bung. Artinya ada ketidakseriusan di situ, Bung. Nah, apakah kemudian yang periode sekarang ini akan bisa melakukan itu, Bung? Saya termasuk yang agak ragu, Bung, karena ketika KPK di periode yang lalu itu mengatakan bahwa Harun Masiku berada di sekitaran ibu kota, itu sebenarnya menunjukkan bahwa mereka sendiri tidak serius, karena pimpinan KPK sebelumnya ketika misalnya dalam kasus Anas Urbaningrum, Nasaruddin Samsudin waktu itu ditangkap di Kolombia, Bung, di kota Cartagena, itu sesuatu yang menurut saya menjelaskan kepada kita bahwa KPK, Kepolisian Republik Indonesia, termasuk dengan berkolaborasi dengan Interpol gitu ya, itu sebenarnya punya begitu banyak instrumen untuk menangkap orang gitu ya. Apalagi kalau kemudian ditegaskan Harun Masiku itu hanya di Jakarta. Jadi kalau Bung Ali itu mengatakan tadi menjengkelkan kasus ini, ya memang sangat menjengkelkan karena Harun Masiku kemudian menjadi semacam pesakitan di ruang publik gitu ya, dan sebenarnya posisi dia kan nggak jauh-jauh amat kalau menurut data KPK, menurut informasi KPK, dan kemudian yang bersangkutan itu tidak dibawa ke meja persidangan gitu untuk menjelaskan semua hal gitu. Jadi yang tadi saya sebut bongkar-bongkar itu, Bung Ali, itu juga pesan untuk pimpinan KPK. Sentral dari begitu banyak kaitan dengan kasus ini sebenarnya, termasuk yang menimpa Hasto ini kan sebenarnya Harun Masiku. Jadi kalau Harun Masiku itu bisa dihadirkan ke persidangan, itu saya kira bagian dari yang menegaskan bahwa KPK ini memang serius dengan agenda pemberantasan korupsi. Kalau tidak, ya jangan salahkan publik kalau kemudian publik tidak terlalu berharap pada
pimpinan KPK, apalagi dengan fakta bahwa pimpinan KPK kita itu punya beban politik sangat besar yang dipersoalkan oleh begitu banyak aktivis masyarakat sipil ya untuk gerakan anti korupsi sejak fit and properties serta pemilihan mereka oleh anggota DPR beberapa hari yang lalu, yang itu disoal karena semuanya itu sebenarnya elemen dari negara, perpanjangan tangan negara. Dan kalau kemudian negara sekarang itu lebih banyak berorientasi untuk kepentingan misalnya akomodasi politik, kemudian stabilitas politik dan seterusnya, termasuk misalnya untuk lalu mengompok-ompok dinamika internal partai politik, maka sebenarnya dengan KPK yang tidak memberikan upaya serius untuk menangkap Harun Masiku sebagai sentral dari begitu banyak hal dan kemudian dihadirkan ke persidangan, itu saya kira akan menjelaskan kepada kita semua bahwa pimpinan KPK itu memang tidak serius. Saya membayangkan bahwa akan lebih menguntungkan sesungguhnya bagi Harun Masiku untuk katakanlah menyerahkan diri di proses pidananya daripada kemudian mendapatkan sanksi sosial yang berlarut-larut. Tetapi kalau kita ingat bahwa beberapa tahun yang lalu ada kabar bahwa sesungguhnya Harun Masiku sudah meninggal dunia, begitu, Bung. Nah, jangan-jangan memang Harun Masiku sudah lenyap, Bung. Bagaimana Anda melihat kemungkinan itu, Bung? Saya kira begini ya, kalau kita bicara soal negara, pesan paling kuat sebenarnya kepada negara, bukan ke Harun Masiku. Ya kita tidak pernah tahu ya, apakah Harun Masiku itu masih ada atau tidak. Dia berada di mana gitu ya. Kemarin tiba-tiba ada seorang menterinya Prabowo lalu mengatakan, saya kasih uang sekian M kalau ada masyarakat yang bisa menangkap Harun Masiku dan kemudian menyerahkannya kepada KPK. Itu kan sebenarnya delegitimasi atas instrumen-instrumen koersif negara gitu ya. Jadi pesan terkuat, pesan terbesar itu sebenarnya kepada para aparat penegak hukum, pada KPK, pada kepolisian dan seluruh instrumen negara termasuk BIN, Bung, termasuk BAIS dan seterusnya. Jadi intelijen negara itu harus bekerja untuk memberikan informasi seterang-terangnya kepada kita. Kalau informasi seterang-terangnya itu tidak pernah diberikan, maka sebenarnya ya sulit untuk tidak mengatakan bahwa di wilayah abu-abu lah politik itu kemudian bermain. Gitu. Jadi kalau abu-abu yang berkaitan dengan Harun Masiku itu kemudian dibiarkan, diterus-teruskan dengan negara tidak menggunakan instrumennya secara serius gitu ya untuk membawa Harun Masiku ke pengadilan, termasuk kalau dia sudah dibunuh gitu ya, itu harus ada informasi clear dari negara soal itu. Kalau informasi mengenai hal itu tidak pernah dikelirkan kepada publik dan kasus ini kemudian dibikin abu-abu dengan kemudian mobilisasi opini dan seterusnya gitu ya, termasuk opini dari negara. Harun Masiku ada di Jakarta itu kan pimpinan KPK yang bilang, artinya itu informasi negara sungguhnya. Maka kalau negara membiarkan situasi ini abu-abu, saya justru khawatir orang sangat apatis dengan KPK dan itu semakin membuat orang yakin bahwa penegakan hukum itu apapun ceritanya itu sepenuhnya alat politik untuk kemudian melakukan apa yang tadi Bung Ali sebut di awal, tebang pilih. Apa yang dikehendaki itu ditebang, dipilih untuk kemudian ditegakkan, tetapi yang tidak dikehendaki itu bisa diampuni dan dikasih seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, Bu. Begitu, Bung Ali. Oke, Bung, yang pasti kita berharap ada bongkar-bongkaran tadi Anda menyebut, sehingga kemudian semua menjadi lebih terbuka setidaknya, meskipun harapan itu juga masih tidak 100% karena berbagai indikator yang ada, tapi setidaknya bongkar-bongkaran yang kita harapkan ini bisa memberikan semacam secercah kejelasan kepada publik tentang apa sungguhnya yang terjadi dan siapa yang terlibat di dalamnya. Ya. Terima kasih Bung Haili atas perbincangannya. Kita masih akan bertemu di topik-topik berikutnya, Bung Haili. Ya, oke, Bung. Sampai jumpa lagi, Bu. Sukses selalu. Saudara-saudara, ikuti terus channel Politika 19, channel spesialis analisis sosial dan politik. Sampai jumpa pada topik-topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.